Guys, kalian pernah nggak baca manga Sumasu no Valkyrie atau Record of Ragnarok? Nah, di sana kan ada karakter yang bernama Okita Soji. Okita Soji adalah samurai legendaris yang pernah hidup di zaman Edo di Jepang. Ia merupakan anggota dari kepolisian rahasia Jepang yang bernama Sensegumi, sekaligus menjabat sebagai kepala divisi 1, sekaligus asisten wakil ketua dari Sensegumi. Okita dikenal sebagai salah satu anggota terbaik Sensegumi dan dihormati karena kemampuannya dalam seni berpedang, kecerdasannya, dan kesetiaannya kepada kelompoknya. Jadi, siapa sebenarnya Okita Soji? Seorang samurai legendaris atau sekedar tokoh fiksi? Menarik. Mari kita bahas. Masa Edo atau yang dikenal sebagai zaman Tokugawa merupakan periode dalam sejarah Jepang di mana negara tersebut berada di bawah pemerintahan Keshogunan Tokugawa, sebuah pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun dari klan Tokugawa. Masa ini ditandai dengan stabilitas politik, isolasi dari negara luar, dan perkembangan budaya yang signifikan. Masa Edo dimulai setelah kemenangan Tokugawa Ieyasu dalam pertempuran Sekigahara yang memantapkan posisinya sebagai penguasa tertinggi di Jepang. Pertempuran Sekigahara merupakan pertempuran penting yang terjadi pada 15 September 1600 di Sekigahara, Provinsi Mino, Jepang. Pertempuran ini melibatkan dua faksi utama, yaitu faksi timur yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu dan faksi barat yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari. Konflik ini merupakan hasil dari perebutan kekuasaan setelah kematian Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1598. Pada tahun 1603, Kaisar Jepang memberikan gelar shogun kepada Tokugawa Ieyasu yang menandai awal berdirinya Keshogunan Tokugawa di kota Edo yang sekarang menjadi kota Tokyo. Sensegumi adalah kelompok samurai yang dibentuk pada akhir masa Edo tahun 1863 untuk menjaga ketertiban di Kyoto dan melindungi pemerintahan Keshogunan Tokugawa dari ancaman pemberontakan. Kelompok ini terkenal sebagai salah satu organisasi yang sangat disiplin dan berpengaruh dalam sejarah Jepang, terutama karena perannya selama masa pergolakan di Jepang yang menjelang restorasi Meiji. Pada pertengahan abad ke-19, Keshogunan Tokugawa mengalami banyak tantangan termasuk tekanan dari kekuatan asing dan pemberontakan dalam negeri yang dipimpin oleh kelompok anti-shogun yang mendukung pemulihan kekuasaan kaisar yang disebut dengan Gerakan Shonojoi atau Hormat Kaisar. Kyoto, ibu kota kaisar, menjadi pusat aktivitas politik dan pemberontakan, sehingga Keshogunan Tokugawa memutuskan untuk memperkuat keamanan di kota tersebut. Pada tahun 1863, Keshogunan Tokugawa membentuk sebuah kelompok pengawal yang disebut dengan Roshigumi, yang terdiri dari ronin untuk menjaga keamanan dari kaisar di Kyoto. Namun, sebagian besar dari anggota Roshigumi lebih mendukung gerakan Shonojoi dan meninggalkan tugas mereka. Beberapa anggota Roshigumi yang setia kepada Keshogunan Tokugawa seperti Kondo Isami, Hijikata Toshizo, dan Serizawa Kamo tetap tinggal di Kyoto dan membentuk kelompok baru yang bernama Sensegumi, yang memiliki arti pasukan baru yang terpilih. Dan Sensegumi secara resmi diakui oleh Keshogunan Tokugawa sebagai pasukan polisi militer di Kyoto. Okita Soji lahir pada tahun 1842 dengan nama asli Okita Sojiro Fujiwara no Harumasa. Ia berasal dari keluarga samurai kelas menengah yang melindungi domain Shirakawa. Setelah ayahnya meninggal, Okita Soji bergabung dengan dojo Tennen Shinryu, sebuah aliran seni bela diri yang terkenal, ketika usianya menginjak 9 tahun. Gurunya adalah Kondo Susuke, kepala dojo dan ayah angkat dari Kondo Isami yang kelak menjadi komandan Shinsegumi. Okita dikenal karena gaya bertarungnya menggunakan kecepatan, ketepatan, dan kekuatan. Gerakannya sangat cepat sehingga lawan tidak menyadari serangan yang dilancarkan, yang dikenal dengan teknik khas Hirazuki.
Teknik ini adalah tusukan mendatar yang dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Hirazuki sangat sulit diantisipasi oleh lawan karena presisinya. Ada legenda bahwa Okita Shoji memiliki variasi teknik yang dikenal sebagai 3 pukulan dalam satu waktu yang mampu menyerang leher dan kedua bahu lawan secara bersamaan. Okita diangkat sebagai kapten unit pertama Sensegumi, menunjukkan kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya oleh Kondo Isami. Pada tahun 1864, Okita Shoji terlibat dalam insiden Ikedaya. Dalam insiden yang terkenal ini, Okita berperan penting dalam menggagalkan pemberontakan kelompok anti-shogun. Keahliannya dalam berpedang membuatnya menjadi salah satu tokoh kunci dalam pertempuran tersebut. Meskipun memiliki bakat yang luar biasa, Okita Shoji menderita tuberkulosis sejak usia muda. Penyakit ini mulai memengaruhi performanya di medan pertempuran, terutama setelah tahun 1864. Okita meninggal pada tahun 1868 saat berusia sekitar 25 atau 27 tahun. Meskipun hidupnya singkat, ia meninggalkan warisan sebagai salah satu pendekar pedang yang terbaik dalam sejarah Jepang. Hingga kini, Okita Shoji dikenang sebagai simbol keberanian, keahlian, dan dedikasi. Kehidupannya yang tragis dan kemampuannya yang luar biasa menjadikan figur yang sangat dihormati dalam sejarah dan budaya Jepang. Kisahnya sering diabadikan dalam berbagai karya sastra, seperti film, anime, manga, dan novel. Nah, tadi merupakan penjelasan atau biografi dari Okita Shoji. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan komen. Saya Anton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.